Allah yang menguji. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat bagi kehidupan umatnya, pertolongannya, pemeliharaannya, pelindungan dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang kita tidak boleh lupakan, bahwa ternyata Tuhan kita, Allah kita juga Allah yang menguji, mengetes. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan hal ini, tapi saya mau pilih 2 saja. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji manusia. Yang kedua dalam Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi 2 ayat ini dan masih banyak ayat yang lain berkata bahwa Allah itu menguji hati manusia. Jadi hati ini yang paling dalam, seringkali orang lain tidak bisa tahu, bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak tahu isi hati kita. Jangan pikir kita tahu, kita sendiri kadang-kadang tidak tahu isi hati kita ini sebenarnya bagaimana. Mungkin yang tahu hanya satu, Tuhan. Makanya Tuhan menguji, dan saya mau katakan menguji lain dengan mencobai. Memang ini beda-beda tipis. Kalau iblis itu mencobai tujuannya supaya kita jatuh. Tapi kalau Allah menguji, dan kita tahu dalam hidup kita banyak sekali ujian. Kalau saudara mulai dari sekolah, dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, semua melewati ujian, bahkan sampai S2, S3, tidak ada yang namanya tanpa ujian, itu tidak ada. Jadi sekali lagi kita mau melihat bagaimana ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apa tujuannya. Nah sekarang saya mau lebih dulu melihat mengapa Tuhan menguji kita, apa tujuan daripada ujian ini. Ada 3 tujuan yang utama mengapa Allah itu menguji manusia. Yang pertama adalah untuk menyatakan isi hati kita. Jadi sudah saya katakan, yang diuji itu hati. Ada hati ini yang secret, tersembunyi, yang seringkali kita sendiri tidak sadari. Sebenarnya kita ini bagaimana sih? Nah disitulah, dengan ujian ini kita sadar. Jadi bukan Allah tidak tahu, Allah tahu. Tapi justru kita yang tidak mengerti. So itu Allah berikan ujian supaya kita ini sadar, oh ternyata begini aku ini. Menyatakan untuk mengetahui isi hati kita. Supaya kita sadar siapa kita ini. Dan juga Allah supaya tahu kita ini sebenarnya bagaimana. Sebab kita punya kehendak bebas. Allah mau tahu bagaimana. Oke, yang kedua, tujuan Allah menguji manusia, menguji kita anak-anaknya adalah untuk memurnikan kita. Jadi ujian itu memurnikan. Seperti logam. Untuk mendapatkan logam yang murni, logam ini harus diuji. Bagaimana caranya? Dipanasi. Perak, emas harus dipanaskan. Bahkan dikatakan perak itu diuji sampai 7 kali. Untuk apa? Untuk mendapatkan perak yang murni. Untuk mendapatkan emas yang murni. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Allah mau mendapatkan pribadi yang murni. Muncul dari seorang anaknya. Muncul dari seorang saudara. So itu dia uji kita. Dia murnikan kita lewat ujian. Yang ketiga, tujuan Allah menguji kita adalah untuk mempromosikan kita. Ujian itu selalu membawa seseorang naik kelas, bukan? Kita memang tidak senang dengan ujian. Saya masih ingat, waduh, kalau sudah namanya ujian itu, saudara-saudara, kalau bisa dihindari. Tapi mau tidak mau, itu harus dilewati supaya bisa dipromosikan. Tadi kita juga sudah melihat, bukan? Untuk membalas perbuatan kita, untuk mempromosikan kita, harus ada ujian. Saudara, kita harus mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus lewati itu. Supaya kita bisa dipromosikan, naik kelas, terus naik kelas. Semakin berat ujian, promosi itu akan semakin tinggi. Jadi jangan khawatir, jadi ada imbalan yang sesuai. Nah, saya rasa 3 hal inilah yang paling penting yang perlu kita mengerti mengapa Tuhan menguji umatnya, Allah menguji kita. Nah, sekarang kita mau melihat dengan apa Allah menguji kita. Tentu ada banyak hal, tetapi dari sekian banyak hal, saya mau simpulkan 2. 2 ini yang paling umum. Oke, yang pertama adalah dengan poverty. Poverty itu artinya kemiskinan.
Nah, kemiskinan ini bukan sekedar bicara tentang masalah uang ya, walaupun itu ada di dalamnya. Tapi poverty, kemiskinan ini saya artikan secara luas, termasuk kekurangan, kekeringan, terpuruk, menderita, dalam tekanan, dan sebagainya. Namanya poverty. Orang tidak mau yang namanya miskin itu tidak mau, saudara. Tapi ini adalah salah satu model ujian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Termasuk di dalamnya mungkin juga miskin secara kesehatan atau mungkin sakit dan sebagainya, ya toh? Nah, dalam menghadapi kemiskinan, poverty ini yang diuji apa sebenarnya? Yaitu kesetiaan kita, ya. Apakah kita masih setia mengiring Tuhan, masih cinta Tuhan? Ketabahan kita, kesabaran kita. Yang namanya dalam poverty itu perlu kesabaran, tabah. Dan juga yang diuji dalam hal ini adalah iman dan pengharapan kita. Yohanes Pembaptis pernah diuji dalam hal ini. Dia dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Dan dalam penjara itu dia mulai bertanya-tanya. Yang irim muridnya kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, apa benar engkau ini Mesias? Lalu Yesus berkata, ceritakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ceritakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Memang sudah tidak gampang ujian ini. Ketika orang terpuruk, jatuh dalam penderitaan, imannya diuji, pengharapannya diuji. Kadang-kadang kita diuji seolah-olah kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Nah, di sinilah ya ujian-ujian itu terjadi dalam hidup kita. Jadi, kalau mungkin saudara hadapi saat ini dalam situasi yang demikian, saudara ingat bahwa ini ujian yang harus kita lewati supaya kita bisa dipromosikan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, properti. Nah, makanya saudara sekarang tahu mengapa saya pakai bahasa Inggris supaya gampang ingatnya. Ada poverty, kemiskinan, tapi di balik itu ada ujian yang saya katakan justru lebih sulit. Walaupun orang pilih yang ini biasanya. Tapi jangan dipikir ini ujian yang lebih mudah loh ini saudara. Banyak orang justru jatuh di sini. Banyak anak Tuhan ketika dia menghadapi masalah persoalan dia justru setia. Mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi ketika sudah masuk yang kedua ini, gelebak semua. Mulai tidak setia, mulai meninggalkan Tuhan, mulai hidupnya neko-neko. Ya toh? Tadinya ketika masih miskin, wah rukun dengan istri. Karena tahu istri yang mendukung, begitu sudah diberkati, rukun dengan sekretaris. Jadi ini jangan dianggap ringan saudara-saudara. Ujian itu bukan hanya poverty, tapi juga property. Saudara tahu dengan kata property bukan? Berkat melimpah, dan juga property bertambah. Tapi sadarkah kita bahwa itu sebuah ujian? Kesetiaan kita tetap diuji di sini. Kemurnian kita tetap diuji. Kemurahan hati kita diuji. Kerendahan hati. Apa masih rendah hati seperti dulu? Atau jadi sombong? Ketika sudah diberkati sudah sombong. Tidak mau lagi mengenal orang. Kalau dulu jalannya biasa-biasa begitu diberkati dangkak ke atas. Hati-hati saudara-saudara. Jadi kita harus sadar bahwa properti, berkat itu juga ujian loh. Coba saudara baca itu. Pesan Paulus kepada Timotius. Ingatkan itu orang-orang kaya di dunia. Jangan sombong, tapi punya kemurahan hati, punya belas kasihan. Ini bukan saya, saudara baca itu surat Timotius. Dan banyak surat-surat di perjanjian baru. Kalau tadi iman dan pengharapan, dan di bagian ini yang diuji adalah kasih kita. Masih punya kasih enggak? Jadi saya mau memberitahu kepada saudara-saudara semua bahwa jangan kita lupa. Ya, kalau yang tadi itu semua tahu, ini ujian, itu semua mengerti. Tapi yang ini seringkali kita lupa, kita pikir ini adalah sekedar begitu saja. Tidak, Tuhan menguji, nanti saya akan tunjukkan. Saya tidak ngomong ini tanpa dasar. Baik, sekarang kita masuk saja kepada contoh-contoh kasus, supaya lebih jelas. Untuk yang pertama, saya ambil contoh adalah Yusuf. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Yusuf itu diuji. The Lord tested Joseph's character. Coba saya bacakan tentang ini di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan di atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual sebagai budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah perhatikan ini, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Until the time came to fulfill his word, the Lord tested Joseph's character.
Sampai saatnya tiba, Tuhan mau menggenapkan firman-Nya. Tuhan itu menguji karakter daripada Yusuf. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Jadi perhatikan saudara, Yusuf ini diuji oleh Tuhan. Sebelum Tuhan angkat Yusuf tinggi-tinggi. Mungkin dalam sejarah Mesir tidak pernah ada bangsa non-Mesir, non-Egyptian. Bukan orang Mesir yang bisa naik begitu tinggi sampai boleh dibilang dia ya penguasa Mesir. Firaun tahu beres pokoknya. Tapi sebelum dia mencapai itu dia diuji. Sebelum dia dipromosikan dia mengalami yang namanya poverty. Dia dibenci oleh saudara-saudara. Dia tolak, mau dibunuh. Kemudian dia dijual. Kemudian dia difitnah. Kemudian dia dijebloskan dalam penjara tanpa melalui pengadilan. Dan dia dilupakan oleh orang. Kalau dia mati di penjara, tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Apalagi keluarganya, karena sudah dianggap orang mati malahan. Ujian yang luar biasa dialami oleh Yusuf. Tapi dalam semuanya itu, ingat, the Lord tested Joseph's character. Allah menguji karakter dari Yusuf ini. Berat, memang berat. Tapi disitulah Yusuf dimurnikan. Dia diuji, integritasnya diuji, kesabarannya diuji, imannya diuji, pengharapannya diuji. Dan ketika waktunya tiba, maka dia diangkat dalam sekejap, dipromosikan tinggi-tinggi oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Saya tahu ada saudara-saudara yang menghadapi masalah yang berat hari-hari ini. Tapi saudara harus yakin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia bisa dalam sekejap memulihkan segala sesuatu. Yang penting kita tetap bersandar, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Ayub 23 ayat 10, saya rasa ini mewakili apa yang dialami Yusuf. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu ujian dari Hizkia. Hizkia ini raja. Kalau saudara mempelajari riwayat dari Hizkia ini pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia pernah diluputkan dari Raja Asyur, Sanherib. Ketika itu Asyur sudah mencaplok kerajaan Israel bagian utara. Dan Asyur turun ke bawah, dia mau mencaplok kerajaan Yehuda. Saudara bisa baca itu di dalam Raja-Raja, dalam Tawarikh, bahkan dalam kitab Yesaya pun tercatat. Nah, Asyur sudah di ambang pintu, saudara-saudara. Tapi dengan cara yang ajaib, Hizkia diluputkan dari Asyur. Itu yang pertama. Yang kedua, Hizkia disembuhkan dari sakitnya dengan mujizat. Jadi dia pernah sakit parah dan mau mati. Ketika itu dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Sehingga dia disembuhkan dan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan Alkitab mencatat 15 tahun ini Hizkia benar-benar diberkati luar biasa oleh Tuhan. Harta kekayaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Dan pada saat itu datanglah utusan dari Babel, waktu itu Babel belum besar. Datang kepada kerajaan Yehuda, mungkin untuk cari pengaruh ya secara politik tentunya. Tapi dia punya misi lain rupanya, saudara. Dan Hizkia dikatakan, coba kita baca ayat ini, ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Nah, perhatikan ini menarik sekali ini. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, untuk mengujinya, supaya diketahui segala isi hatinya. Ya, kita mencatat. Ketika Hizkia menerima orang-orang terhormat yang datang dari Babel ini, dia tersanjung. Dia lupa bahwa semua yang dia dapat itu berasal dari Tuhan. Dia lupa mengucap syukur. Dia sombong. Dia tinggi hati. Dia bangga dengan perolehannya. Ngomong sampai di sini saya ingat dengan Nebukadnezar kan. Nebukadnezar juga begitu melihat kemuliaan Babel, dia begitu, luar biasa Babel yang aku bangun ini. Langsung kemudian dipukul, jadi punya perilaku binatang selama 7 tahun dia. Hizkia juga. Dia lupa diri. Dia tidak mengingat bahwa semua ini hanya kasih karunia Tuhan. Kalau bukan pertolongan Tuhan, dia sudah lama lenyap dari bumi ini. Dia sudah lama dihancurkan oleh Asyur. Dia sudah lama mati. Hizkia lupa. Dan Tuhan memang mau tahu isi hati Hizkia.
Dia tunjukkan semua harta kekayaan, dia banggakan kepada orang-orang Babel. Dan dia juga mendapat teguran yang keras dari Yesaya. Dia berkata, kamu nanti satu kali semua harta kekayaan ini akan diangkut oleh Raja Babel. Makanya saya katakan tadi bukan, ujian poverty itu sulit, tapi ujian properti itu lebih sulit, saudara-saudara. Seringkali jatuh di sini. Kita lupa bahwa tadinya kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak lagi bermurah hati. Kita menutup hati kita. Kita tidak punya kasih lagi. Kalau itu mari saudara, kita tidak usah lihat orang lain. Banyak kali kita ngomong ini, ngomong si A, si B, si C. Kita lupa bahwa diri kita sendiri masih harus belajar banyak. Sebelum saya akhiri khotbah ini, masih ada ujian yang ketiga. Dan ujian yang ketiga ini ujian yang paling tinggi saudara. Yaitu ujian dari Bapak Abraham. Kita tahu bersama bahwa Bapak Abraham, saya rasa Bapak Abraham sudah melewati itu. Poverty dia pernah alami, properti dia sudah miliki. Tapi Allah bawa dia satu tingkat lagi. Step yang terakhir. Ujian penyerahan namanya. Saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang Allah minta Abraham untuk menyerahkan Ishak. Saudara baca dalam Kejadian 22. Aku minta anakmu yang engkau kasihi itu. Karena tahu Abraham mengasihi Ishak. Bukan tidak tahu. Justru karena itu dia minta. Saya yakin dalam hati Abraham betapa dia hatinya seperti ditusuk oleh pisau. Mungkin dia berpikir, Tuhan kau tidak mau minta yang lain. Kalau harta kekayaan seberapa banyak aku berikan kepadamu. Aku gak peduli kekayaan ini. Ya orang bilang uang bisa dicari katanya. Mungkin Abraham kalau bicara model kita juga, tidak apa-apa uang bisa dicari. Tapi Tuhan, aku tidak minta semuanya. Yang aku minta anakmu yang tunggal itu. Ini ujian yang paling ultimate, yang paling maksimum, yang paling tinggi. Dan paling tidak mudah menyerahkan yang dia kasih. Tapi saudara-saudara luar biasa ketika Abraham mau menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku berikan. Apakah dia kehilangan Ishak? Tidak. Tuhan tidak seperti itu saudara. Abraham ternyata tidak kehilangan Ishak. Bukan cuma itu saja. Allah berkata kepada Abraham, aku berjanji dengan bersumpah kepada diriku sendiri. Bayangkan saudara. Karena penyerahan Abraham ini Allah katakan aku teguhkan janjiku ini dengan sumpah. Allah berjanji itu sudah luar biasa. Tapi Allah berkata aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu yang dikatakan dalam Ibrani pasal 6 bukan? Dengan dua kenyataan yang tidak berubah. Kita boleh bersandar kepada Tuhan. Janji dan sumpah. Sebab itu bagaimanapun juga Allah tetap selamatkan keturunan Abraham ini. Karena ini sudah diteguhkan dengan sumpah saudara. Kalau sudah membaca terus riwayat bangsa Israel selalu Allah mengacu. Karena aku berjanji kepada nenek moyangmu. Aku genapkan ini, aku gini karena aku berjanji. Jadi saudara-saudara setimpal penyerahan Abraham dibalas dengan setimpal oleh Allah. Jadi dengan lain kata apapun juga keadaan kita saat ini. Kita harus sadar siapapun kita sedang diuji. Apakah kita diuji dengan kekurangan? Apakah kita juga diuji dengan kecukupan? Bahkan mungkin Tuhan menguji kita seperti Abraham. Tapi percayalah, semua ujian ini adalah untuk membawa kita lebih tinggi lagi. Amin, saudara. Untuk mempromosikan hidup kita. Untuk memberkati kita lebih lagi. Itulah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya akan bacakan beberapa ayat, 2 ayat. Nah ini saudara-saudara yang pertama di dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang, perhatikan. Masing-masing orang, artinya you and me. Bukan us, bukan we, bukan they. Tapi you and me, pribadi yang diuji Tuhan. Masing-masing orang akan nampak, ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Masing-masing. Ya, sebab itu kita sudah tidak usah bicarakan orang lain, tidak usah ngeritik sana, ngeritik sini, ngerasani sana. Sudah tidak usah lah. Kita lihat diri kita sendiri aja. Kita sadar bahwa kita ini sedang diuji juga oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Perhatikan sekali lagi. Maka tiap-tiap orang. Sekali lagi pribadi. Tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi saya berharap kita semua sadar, ya saya sendiri sedang diuji. Saya harus lulus dalam ujian ini. Ya Tuhan memberkati. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir bagi kita semua, apapun juga keadaan saudara.
Apapun yang Anda alami, ketahuilah bahwa kita, Anda, saya sedang diuji. Jadi mari kita tetap setia, kita tetap mengasihi Yesus.